Di dalam Al-Quran ada 3 ayat yang menyebutkan secara tegas tujuan kehidupan ini dan tujuan penciptaan semesta ini seluruhnya. 3 ayat yang saya maksudkan itu terdapat dalam surah Hud ayat ke-7, juga dalam surah Al-Kahfi ayat ke-7 dan surah Al-Mulk ayat ke-2. Pada ketiga ayat ini terdapat kalimat ahsanu amala, amalan terbaik. Dalam surah Al-Kahfi umpamanya, besok kita baca surah Al-Kahfi atau malam ini kita sudah dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa-apa yang ada di muka bumi ini sebagai perhiasan untuknya, yang membuat bumi yang kita huni ini menjadi sangat indah, dan untuk menguji mereka yang hidup di dalamnya, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Jadi dunia ini dipercantik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya gunung-gunung, lembah, pepohonan, binatang dan seterusnya, hanya sekedar untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak hartanya, bukan yang paling elok, cantik, gagah penampilannya, bukan yang paling tinggi pangkat dan jabatannya, tetapi yang paling baik amalannya. Demikian pula dalam surah Al-Mulk ayat kedua itu, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa kedua makhluk ini diciptakan? Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, agar kita dapat melaksanakan tujuan kehidupan ini, senantiasa melakukan yang terbaik dari amalan-amalan itu, maka kita harus banyak mendengarkan perkataan yang terbaik. Harus banyak mendengarkan perkataan yang terbaik. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Az-Zumar. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik. Perkataan yang terbaik yang bagaimana itu yang mesti kita harus dengarkan? Allah sebutkan dalam surah Fussilat ayat ke-33. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah lagi yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah, menyeru manusia kepada Allah dan melakukan amal-amal soleh serta mengatakan aku ini termasuk orang-orang yang muslim. Itulah perkataan terbaik dakwah yang mesti harus kita dengarkan. Semakin sering kita mendengarkan dakwah, maka akan semakin mudah kita melakukan amal-amal terbaik. Sebaliknya, semakin jauh seseorang dari suara-suara seruan dakwah, apalagi kalau sampai benci dan memusuhi dakwah, maka semakin beratlah orang itu untuk melakukan amalan-amalan terbaik. Semakin sulit bagi orang itu dalam kehidupannya melakukan amalan-amalan terbaik, manakala ia tidak mendengarkan dakwah. Dan bandingkanlah ma'asyiral muslimin kehidupan orang-orang yang telinganya senantiasa diisi dengan nasihat-nasihat dakwah, petuah-petuah dakwah, dengan orang-orang yang selalu menutup telinganya dan menghindarkan telinganya
dari seruan-seruan dakwah. Bagaimana kehidupan dua orang ini? Bagaimana kehidupannya? Apa yang dia lakukan? Kita dapati ma'asyiral muslimin, kelakuan mereka jauh berbeda. Tentang ibadahnya, untung kalau dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untung. Tentang kebajikannya kepada manusia, untung kalau ada kebajikannya terhadap sesamanya. Bahkan yang kita dapati, mereka banyak melakukan tindakan kezaliman kepada orang-orang di sekitarnya. Wal'iyadzubillah. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasiat pertama ini mengarahkan kita agar kita benar-benar memanfaatkan kehidupan ini sebelum berakhir dengan kematian. Sebab ketika kematian telah datang, penyesalan itu tak berguna dan tak bermanfaat lagi.